Halo, salam jumpa kembali. Masih tetap bersama saya, salam dari Belgia. Nah, bincang kita kali ini adalah tentang pilkada antara Belgia dan Samosir. Saya itu tinggal di Sumatera, di Danau Toba. Nah, di sana ada pulau tempat lahir saya namanya Pulau Samosir. Tanggal 9 kemarin di sana, tentu di daerah-daerah lain juga ada pemilihan bupati. Nah, saya mengucapkan congratulations, selamat kepada Bapak yang sudah menang, namanya Pandiko, ya, Bapak Pandiko Marga Gultom. Sebetulnya sih belum cocok dibilang bapak karena beliau belum menikah. Itok lah, kalau bahasa Batak itu itok, saudara itu ya, abang atau adik sama saja. Kalau dari umur emang masih adik. Saya mengucapkan selamat kepada itu. Moga dan kita harapkan pemerintahannya akan lebih mantap dan membawa kemajuan yang makin sangat pesat di Samosir, dan itu semua adalah pengharapan masyarakat yang telah mendukung beliau. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pilkada di Belgia. Ya, hanya beda-beda tipis dengan pilkada di kampung saya di Samosir. Yang pertama, mengajukan diri sebagai, di sini tidak ada yang sebatas dengan bupati, itu tidak ada. Itu dari gubernur. Nah, dari provinsi itu gubernur langsung ke kelurahan. Tidak ada lagi kayak kita kan ada itu tahap-tahapannya, bupati dulu, baru ya ke kelurahan. Nah, baru kepala desa, baru ya, dan lain-lain lagi. Nah, itu bisa dimaklumin karena negara Belgia itu adalah negara yang kecil. Jadi tidak begitu banyak daerah-daerah yang harus dikuasai dan harus diamati ya. Nah, cuma kecil aja ya. Di Indonesia itu sangat luas, jadi banyak tahap-tahapannya untuk mengamati semua wilayah yang ada di negara kita. Baik, di sini ya orangnya sudah ditentukan ya, yang maju ke depan sudah ditentukan. Nah, tidak ada kampanye-kampanye seperti yang dilakukan di Samosir. Nah, di sana ada kampanye sebelum hari H, ada pendekatan kepada masyarakat, dan memang sangat hangat karena ada pesta-pesta, main keyboard, nyanyi-nyanyi bersama. Nah, itu sangat dimaklumi karena seseorang itu harus lebih dikenal oleh masyarakat supaya mereka bisa menentukan apa pilihannya. Dan ini memang bagus juga ya, lebih dekat dengan masyarakat, lebih hangat dengan masyarakatnya. Kalau di sini tidak ada begitu. Tidak ada nyanyi-nyanyi, makan-makan dulu ya. Sebagai silaturahmi, pengenalan pribadi dengan masyarakat. Di sini tidak ada, jadi dingin ya. Agak dingin memang. Oke, jadi di sini hanya diadakan itu foto ya, foto si yang mau dipilih, dan di dalam foto ada juga kartunya ya, atau di belakang fotonya itu atau di depan fotonya itu juga ditulis apa-apa yang menjadi gagasannya kalau dia terpilih. Nah, ini di seluruh kelurahan ya. Di sini kelurahan ya, di sana bupati ya, karena di sini tidak ada, kelurahan aja lah saya bilang. Nah, di seluruh rumah-rumah masyarakat, rumah tangga yang ada di kelurahan itu akan mendapat itu paper fotonya ya, kayak foto gitu ya. Dan yang sudah berisi kira-kira apa tujuan dia kalau dipilih gitu ya. Nah, itu dimasukkan ke
kotak pos yang ada di depan rumah kan ya, setiap rumah ada itu kotak posnya ya, supaya kalau orangnya tidak ada di rumah, jadi tukang pos bisa meninggalkan posnya itu atau suratnya itu ke kotak itu. Nanti kalau orangnya ada di rumah baru diambil. Tidak seperti di kampung kita selalu ada orang di rumah ya. Jadi tidak harus ada kotak pos di depan rumah. Nah itu dimasukkan ke kotak pos. Jadi kalau orangnya, kalau yang punya rumah sudah melihat kotak posnya, jadi melihat juga apa yang ada di sana dan diamati kira-kira apa tujuannya si X ini. Nah setiap kalau misalnya ada dua. Nah yang lain juga melakukan sama seperti yang pertama tadi. Nah ini kita baca. Nah kita baca tujuannya, kita baca dua-dua, kita bedakan. Nah kira-kira apa yang menurut kita lebih cocok dengan apa yang kita pikirkan. Nah maka ini yang kita pilih ya. Jadi tidak ada ya ini dance dulu. Nah itu karena itu memang cara pendekatan di adat kita memang begitu ya. Jadi itu tidak disalahkan, memang namanya usaha ya. Namanya usaha supaya orang-orang lebih mengenal. Nah di sini tuh sama juga seperti udaranya. Ya hati orang pun kadang di sini dingin gitu loh. Nah, jadi ya begitulah. Jadi kita lihat, oh ini gagasannya bagus ini. Saya memilih ini aja. Karena ya dua-dua tidak ada yang kenal. Ya memang kenal sepintas jauh, kayak kita kenal presiden gitu ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngomong gitu ya. Cuman kita lihat karakternya yang selalu dikasih tunjuk begitu kan, baik orangnya, jadi kita itu pantas juga itu untuk dipilih kan. Nah di sini juga begitu. Nah jadi kira-kira yang mana cocok dengan pikiran kita, maka itu yang kita pilih. Tetapi kadang kalau keluarganya contohnya dekat gitu, kenalan dekat ya, mau datang ke rumah mengantarkan suratnya dia, surat cinta dari dia, mengantarkan itu dia dan ya mencoba ya bicara langsung dengan orangnya untuk mencoba menarik kita untuk memilih dia. Dilakukan gagasannya begini. Nah kita tawarin kopi mau juga lah. Tapi memang karena dekat ya, teman dekat ya. Nah yang selebihnya tidak ada. Nah kadang juga diketokkan di pintu ya, Nah dikasihkan suratnya dan disalam, dikasihkan suratnya, itu aja. Dibiarkan orang-orang menilai kira-kira apa tujuannya. Nah, jadi kita nggak di-push gitu ya. Kita nggak jadi. Oke. Tetapi yang cocok sama seperti di kampung saya dan juga di Belgia itu perdebatan antara pendukung. Kami itu dulu ada kafe ya. Jadi orang-orang datang ke situ, awalnya tidak ada yang ngomong. Duduk di setiap sudut satu orang satu meja. Ini kadang sampai 10 orang ini satu meja. Mereka membaca koran dulu, Nah korannya dibawa sendiri. Jadi membaca koran sembari minum kopi. Nah membaca koran. Nah setelah itu mulailah itu aja isinya koran gitu. Nah datang dari sana dijawab lagi. Nah mereka akhirnya bareng bersama duduk di counter supaya lebih dekat ngomongnya. Nah karena udah siap membaca koran. Nah dibahas lagi tentang pemilihan ini karena memang sudah dibaca di koran bagaimana perdebatan mereka dan antara si dua belah pihak saling mengutarakan, kalau saya dipilih saya lakukan begini, kalau saya dipilih saya lakukan begini. Nah itu lagi yang dibahas pendukung. Tetapi sudah agak dekat satu sama lain, kadang sampai kencang-kencang itu ngomongnya. Jadi kan sama seperti di kampung saya ya.
mereka juga kadang sambil memanas-manasi satu sama lain. Di sini juga begitu. Pendukungnya ini dan pendukungnya sana saling ya, yang kedukung yang bagus, dia begini, dia begini, dia begini. Nah, sama juga seperti di kampung kita di Samosir. Nah, jadi bedanya beda tipis aja ya. Ya, katakanlah beda tipis. Jadi itulah perbedaannya sedikit. Namanya itu usaha ya. Setiap negara beda-beda memang caranya. Tetapi iya, agak condong memang mereka menunjukkan karyanya. Ditunjukkan dulu karyanya, baru disuruh dengan tenang orang memilih. Tidak terlalu ditonjolkan dirinya, aku begini, aku begini. Pilih saya ini begini. Ketemu kalau misalnya datang ke kafe gitu ya, entah dibaleni orang-orang minum kopi, enggak ada begituan di sini. Jadi memang setiap negara beda cara-caranya untuk mendekati masyarakat. Jadi iya, kampanye ya di sini ya seperti yang kita tahu di negara kita itu agak heboh memangnya. Bagaimanalah ya. Jadi kalau di sini itu tidak ada kampanye, yang adanya cuma seperti iklan ya, iklan yang di papan iklan itu pun 1 bulan sampai 2 minggu, antara 2 minggu sampai 1 bulan sebelum hari H itu baru boleh ditancapin, entah di ladang orang gitu ya, entah di tepi jalan gitu ya. Nah, gak boleh lama-lama sebelumnya, tidak boleh. Karena ya menurut mereka itu sangat tidak enak dipandang mata kalau kita lewat jalan itu. Nah, setelah pemilihan selesai, itu iklan harus cepat diambil. Tidak boleh lama-lama begeletakkan itu di jalan, bukan kayak kita sampai biarkan itu iklan jatuh sendiri sampai hancur sendiri, tetap aja di sana walaupun sudah kalah ya, sampai robek-robek, datang angin robek-robek, dibiarkan aja di situ sampai jatuh sendiri. Nah, kalau di sini enggak. Hari ini siap pemilihannya, besok itu sudah harus tidak ada lagi kelihatan di jalan, sudah bersih itu semua. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau di kita ya, sebelum pemilihan sudah pesta dan setelah pemilihan pesta lagi. Nah, itu kalau di kita. Kalau di sini tidak. Setelah pemilihan ya, kalau dia menang barulah itu diadakan ucapan terima kasih ya. Diundang orang-orang memang juga melalui surat-surat kecil yang dijatuhin di kotak pos. Nah, barulah dikatakan itu bal de burgemeester. Sepertinya pestanya gubernur yang baru atau bupati yang baru. Nah, orang-orang datang, tapi itu pun biasa-biasa saja. Ya palingan roti sama ini yang biasa di sini sama daging yang tipis-tipis dipotong. Palingan itu aja, nggak ada pesta besaran. Minum. Nah, itu pun tidak semua orang yang datang, tidak terlalu antusias. Nah, itu bedanya. Di negara kita itu sangat antusias orangnya kalau diajak ya. Jadi yang punya hajatan pun enak, merasa didukung karena banyak orang datang, berarti ya banyaklah pendukungnya. Walaupun kita tidak tahu apakah itu semua pendukung atau tidak. Nah, itu tidak perlu kita ulas ya. Nah, itu jadi hanya mengucapkan terima kasih atas dukungan orang yang sudah memilihnya dan menjadikan dia menang sebagai bupati atau di sini camat gitu ya. Nah, ya di sini dibiarkan orang-orang melihat karyanya, dilihat karyanya dulu, barulah. Nah, di sini juga orang nggak sungkem untuk memprotes kalau memang dia tidak bagus kerjanya. Nah, langsung dibilang. Jadi sangat
ada perbedaannya tetapi tipis aja lah itu, ngerti lah kita itu. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya Melita Sidabutar, sampai jumpa kembali dengan konten-konten yang lain. Bye-bye, Horas Jalagabe, ciao.